Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Muda dengan saya Dia Fikanti Dewanti. Gimana kabarnya? Di hari ini kita akan membahas kajian tentang bagaimana membangun tim kerja. Pastinya Sobat Muda pernah mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi di mana di situ diperlukan bagaimana kita bekerja dalam satu tim atau dalam satu organisasi yang memiliki tujuan-tujuan bersama. Nah, di sinilah kita akan mempelajari tentang bagaimana membangun tim kerja. Harapannya nanti rekan mahasiswa semua juga akan mendalami dan bisa menerapkan terkait dengan membangun tim kerja ini dalam kegiatan-kegiatan rekan mahasiswa dalam organisasi ataupun kegiatan di masyarakat. Baik, kita mulai saja materi tentang membangun tim kerja. Membangun tim kerja. Dari beberapa ahli, pengertian dari tim kerja itu beragam dengan sudut pandangnya. Tim kerja adalah kelompok orang yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi dibanding dari jumlah individu-individu. Nah, ini menurut Stephen Timothy tahun 2008. Lain halnya dengan yang disampaikan oleh seorang pakar bernama Allen di tahun 2004, di mana kerja tim atau tim kerja adalah orang yang sportif, orang yang senang untuk bergaul atau mengenali ragam karakter dari tim dengan sangat jelas. Dan inilah mereka yang menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Rekan mahasiswa, ada beberapa ragam penciri atau ciri-ciri dalam kerja tim atau tim kerja. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sasaran jelas. Dalam membangun tim kerja, sasaran jelas di sini artinya ada tujuan, ada cita-cita, ada hal yang menjadi capaian dari tim tersebut yang terdiri dari individu-individu yang jelas sangat beragam. Nah, ini ada keterkaitannya dengan keterampilan yang dimiliki. Keterampilan dari masing-masing individu yang tergabung dalam tim kerja ini, mereka memiliki relevansi. Karena tidak semua satu tim memiliki keterampilan yang sama. Justru biasanya satu tim akan memiliki keterampilan yang beragam karena memiliki kekuatan masing-masing dan untuk saling melengkapi. Dan inilah posisi-posisi di mana teman-teman dalam satu tim akan saling menguatkan, saling mendukung, dan bisa memberikan masukan satu sama lain. Berikutnya adalah saling percaya, membangun trust, kepercayaan adalah modal dasar. Sebab apa? Sebab saat kita membangun kerja tim, sama halnya kita membangun satu kepercayaan dari masing-masing anggota atau individu-individu untuk menjalankan suatu kerja atau aktivitas, meskipun itu nanti dilakukan secara bersama. Berikutnya, komitmen yang disatukan. Adanya loyalitas. Pembangunan komitmen yang kuat yang disatukan menjadikan tim akan semakin kuat, semakin harmonis. Apalagi didukung dengan komunikasi yang baik. Sebab interaksi yang baik, yang sehat, jika terbangun komunikasi dengan sehat pula. Begitupun tentang keterampilan dalam negosiasi. Keterampilan ini adalah keterampilan yang menjadi penciri di mana masing-masing individu memiliki kekuatannya. Ada yang pintar dalam menyampaikan sesuatu yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh terhadap rekan-rekannya, dan ada ragam kaitannya dengan keterampilan negosiasi itu sendiri. Rekan mahasiswa, selain itu, penciri lain dari adanya tim kerja adalah kepemimpinan yang memadai. Artinya apa? Satu tim kerja itu tetap ada yang mengomandoi atau menjadi koordinator. Nah, posisi-posisi ini atau peran-peran ini adalah peran strategis dari masing-masing anggota, di mana tidak selalu dalam tim kerja adalah koordinator
dipegang oleh satu orang. Bisa saja dalam satu aktivitas akan berganti setiap koordinator yang dipercaya. Nah, ini pengfungsiannya kenapa harus saling percaya. Nah, membangun kepercayaan, kemudian komitmen yang disatukan akan lebih didukung lagi dengan dukungan internal dan eksternal. Dukungan internal yakni jelas dari masing-masing individu yang memiliki karakter berbeda di dalam tim kerja itu sendiri. Sedangkan dukungan eksternal berada di luar lingkungan sekitar yang memposisikan untuk memberikan arahan, bisa memberikan evaluasi yang bersifat membangun. Rekan kerja, mahasiswa, di mana ada beberapa prinsip-prinsip dalam membangun tim kerja. Apa itu? Yang pertama, terkait dengan identitas. Identitas pribadi anggota tim. Dalam tim, apakah melebur satu identitasnya? Apabila dikaji lebih lanjut, masing-masing tetap memiliki peran identitas sendiri. Karena apa? Karena masing-masing memiliki keterampilan, masing-masing memiliki aktivitas yang bisa menguatkan atau memberikan nilai tambah untuk kerja tim. Nah, ini mengapa identitas itu sangat diperlukan dalam tim. Kemudian, hubungan antara anggota tim. Dalam anggota tim diperlukan interaksi yang sangat kuat dari masing-masing individunya. Karena dari jalinan interaksi, komunikasi yang baik, maka kerja tim capaiannya pun akan bisa terlaksana. Sobat mahasiswa, selain itu ada beberapa poin kaitannya dengan jenis-jenis tim. Tim kerja merupakan tim yang membuat atau melakukan hal-hal seperti memproduksi, membuat sesuatu atau menyediakan layanan, dan beberapa poin lain. Nah, dalam kategori tim, maka ada beberapa tim yang bisa untuk dijadikan acuan. Yang pertama, tim proyek dan pengembangan. Tim proyek dan pengembangan ini biasanya tim kerja yang dibuat untuk studi lapangan. Nah, mereka memiliki kerja-kerja teknis. Nah, begitupun ada tim paralel, ada pula tim manajemen. Nah, tim manajemen biasa dikaitkan dengan pengelolaan atau tata kelola. Nah, tata kelola inilah yang akan mengatur, membuat alur bagaimana kerja tim itu berjalan. Begitupun dengan tim transnasional, kemudian tim virtual dan tim swakelola. Rekan mahasiswa, ada perbedaan antara tim kerja dan kelompok kerja. Apa itu? Tim kerja merupakan upaya dari individu-individu untuk menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar dibandingkan apabila jumlah dari individu-individunya. Kemudian adanya koordinasi maksimal atas sumbangan individu. Lain halnya dengan kelompok kerja. Kelompok kerja sekedar berinteraksi untuk membagikan informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota di dalam bidang tanggung jawabnya. Selain itu, kelompok kerja hanya membangun atau memberikan sumbangan individu tanpa berkesempatan untuk melakukan koordinasi. Nah, inilah perbedaan yang tampak dari tim kerja dan kelompok kerja. Rekan mahasiswa pastinya akan lebih bisa mengeksplor dua poin ini. Selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana peran tim kerja. Seorang ahli bernama Belbin mengatakan bahwa ada 9 peran dalam membantu atau membangun bentuk tim kerja, tim yang kreatif. Apa saja itu? Tim yang kreatif bisa dinamakan dengan perencanaan awal atau plan. Kemudian resource investigator, ia mampu menjadi koordinator. Kemudian ia menjadi shaper, adanya monitor evaluator, kemudian team worker, implementer, complementer, dan spesialis.
Berikut faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif. Faktor-faktor ini antara lain yang pertama, sumber daya yang memadai. Hal ini meliputi pengaruh seperti informasi tepat waktu, teknologi, ketersediaan staf, dorongan dan asisten dalam pengerjaan. Berikutnya, kepemimpinan dan struktur. Anggota tim harus sependapat mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan bahwa semua anggota dari tim itu menyumbang secara sama dalam berbagi beban kerja sesuai dengan standar atau ketetapannya, keterampilannya, solusi, dan bagaimana memodifikasi keputusan dengan memadukan keterampilan-keterampilan individu yang ada dalam tim, menuntut kepemimpinan dan struktur. Kemudian yang ketiga terkait dengan evaluasi kinerja. Di samping mengevaluasi dan mengganjar karyawan untuk sumbangan individu mereka, manajemen hendaknya mempertimbangkan penilaian berdasar pada kelompok dengan memodifikasi sistem-sistem untuk memperkuat komitmen dalam tim. Rekan mahasiswa, sebagai poin akhir di sini, saya akan terangkan tentang karakter sebuah tim kerja yang dikatakan sukses. Seperti apa itu? Tim kerja yang sukses maka akan memiliki komitmen terhadap tujuan bersama. Dia akan melalui alur proses mengikuti tata kelola dari awal sampai akhir. Akan memiliki kepemimpinan dan struktur yang mampu menguatkan, melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, menegakkan tujuan spesifik dari tim kerjanya, menghindari yang namanya kemalasan sosial, serta mengupayakan adanya tanggung jawab. Dan yang terakhir, bagaimana membangun atau mengembangkan trust atau kepercayaan sehingga terdapat timbal balik yang tinggi antara individu. Kerja tim atau tim kerja adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan yang sama. Sebab kerja tim yang efektif adalah faktor utama yang akan membuat dalam komunitas atau kelompok berjalan dengan baik. Baik, demikian tadi pemaparan tentang materi membangun tim kerja. Harapannya ini akan menjadi pemantik teman-teman semua dalam diskusi maupun dalam perencanaan riset. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.